Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya IKNS. Ya, seperti biasa kita akan membahas fundamental saham yang top gainer hari ini. Namun kepada siapa ditujukan video ini? Khususnya buat teman-teman kita yang baru gabung atau pemula-pemula investor yang masih belum paham sama sekali tentang fundamental dan teknikal saham. Sementara yang sudah jago-jago teknikal mungkin sudah lebih paham dari saya ya. Oke, langsung saja kita analisa. Yang pertama itu ada Puri, Trinitan Metal and Mineral. Puri ini secara teknikal dia masih di bawah. Dalam 1 tahun terakhir dia berada di harga Rp82. Dalam 3 tahun terakhir pun dia masih di harga bawah. Berdasarkan fundamentalnya, saham Puri ini publiknya sudah lumayan besar di 52,94%. Bagaimana fundamentalnya? Dalam 3 tahun terakhir saham Puri ini rugi berturut-turut ya, dengan equity hanya 7 miliar. Modalnya hanya 7 miliar, sedangkan utangnya itu ada 692 miliar. Dengan kata lain, DER-nya itu sudah hampir mencapai 10.000 atau 9.880%. Itu sama dengan 98 kali lebih besar daripada equity-nya. Jadi untuk saham ini utangnya cukup besar ya teman-teman. Jadi yang mau investasi di sini harap perhatikan baik-baik lagi, karena kalau dari segi PBV pun sudah tidak bagus untuk kita untuk kita investasi dengan PBV-nya itu 16,1 kali, per-nya minus 1,22 kali. Oke, begitulah fundamental dari saham Puri. Selanjutnya kita analisa saham Indonesia Transport, yaitu IATA. Dalam 1 tahun terakhir sahamnya sudah lama tidur ya. IATA tidur di harga 50. Kapan IPO-nya? IPO-nya dari 2006. Dia sudah lama tidur ini. Dalam 5 tahun terakhir tidur terus, ini baru gerak menuju 175. Dari masyarakat ini sudah cukup besar, 80,99%. Ini untuk investasi sudah tidak bagus lagi. Berdasarkan keuntungan, saham ini rugi berturut-turut 4 tahun dengan market cap 2 triliun ya. PBV sudah 11 kali, per-nya minus 21 kali. DER-nya sudah 320/9%, artinya 32 kali, artinya 3 kali lebih besar daripada equity. Ya, utangnya lebih besar 3,2 kali dari equity-nya. Untuk saham ini berdasarkan fundamental sudah juga tidak bagus lagi untuk diinvestasikan ya. Walaupun dia lagi top gainer, sementara berdasarkan fundamental yang saya maksudkan di sini. Tapi jika teman-teman memang jago dalam teknikal ya silahkan ditradingkan. Yang selanjutnya itu ada BCAP, saham MNC Capital Indonesia. Dia break dari 221 sudah di harga 300. Dia sekarang sudah break lagi dari resisten 263. Artinya dia sudah breakout ini dalam 3 tahun terakhir. Dan dia jika bisa breakout lagi dari 332, dia menuju ke atasnya lagi. Nah, berdasarkan teknikal, kalau dia kuat dia bisa, kalau ditembus itu dia masih akan jauh lebih tinggi dari resistannya dari 332. Namun jika tidak kuat akan kembali ke 260 ya. Berdasarkan profil masyarakatnya masih bagus 23%. Hanya dari EPS-nya atau keuntungan sahamnya itu masih rugi.
Keuntungannya sangat kecil, 0,61%. Utangnya sudah 3 kali lebih besar daripada modalnya. PER-nya itu cukup tinggi, 420 kali, dan PBV 2,56 kali. Berdasarkan PBV dan masyarakat, komposisi saham masih oke. Namun dari segi PER sudah tidak bagus untuk diinvestasikan lagi. Jadi teman-teman kalau untuk menginvestasi di Becap ini, teman-teman harus tahu gimana prospek dari saham grup MNC ini, karena grup MNC ini adalah sahamnya cukup banyak di Bursa Efek ya. Oke, kita lanjut. Itu ada Jeski. Jeski dalam 1 tahun terakhir itu ada di 200, sekarang harganya di bawah. Berdasarkan fundamental dia baru reversal ya, sudah berbalik arah ini. Dari 3 tahun terakhir dia juga masih di bawah. Bahkan dalam 5 tahun terakhir dia juga harga masih di support. Namun berdasarkan profil, masyarakatnya sudah 60,98%. Artinya sudah 70% publik di sini dan sahamnya dikuasai publik, jadi hati-hati teman-teman yang mau investasi di sini. Karena publik yang sangat besar itu juga tidak bagus. Equity-nya 234 miliar, sedangkan utangnya itu atau liability 221 miliar. Dengan PBV 0,91 dengan per 84 kali. DER yang masih wajar 94%. Berdasarkan DER PBV masih bagus, namun berdasarkan komposisi dari saham publik di sini ini sudah tidak bagus untuk diinvestasikan lagi. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik. Yang pertama teman-teman harus perhatikan dari komposisi publik ini. Itu sangat penting untuk diperhatikan sebelum teman-teman investasi di suatu saham. Oke, kita lanjut lagi. Ada Kepik. Kepik berdasarkan 1 tahun terakhir dia sudah reversal di harga 120 sekarang. Jika dia bisa menembus 121, dia akan menuju ke 140 sekian. Jika tidak sanggup, dia akan koreksi sedikit, mungkin akan mencoba untuk menembusnya lagi ya. Itu berdasarkan teknikal, namun berdasarkan profilnya, komposisi masyarakat sudah 52%. Sudah masih di angka wajar, namun sudah harus hati-hati. Jika terus bertambah masyarakatnya itu patut untuk diwaspadai. Dari segi keuntungannya hanya 0,43%. Keuntungannya sangat kecil. DER-nya termasuk kecil di sini yaitu 26%, dengan kata lain 0,2 kali dari equity-nya. Ya, saham ini lebih banyak dikuasai oleh PT MMC Investama, artinya tergabung dalam grup MMC juga. Ya, berdasarkan PBV masih bagus 0,40 kali, namun berdasarkan PER itu sudah sangat tinggi 90,08 kali. Ya, seperti saya katakan, di sini ada plus minusnya. Berdasarkan fundamental masih harga wajar, masih murah, namun teman-teman perlu perhatikan lagi bagaimana kinerja dari grup MNC ini ya. Jadi karena dia banyak saham di grup ini, jadi kita harus mengevaluasi semua dari saham-saham ini jika dia mau investasi di grup MNC ini, oke. Jadi saya tegaskan sekali lagi, teman-teman harus membaca benar-benar atau mempelajari bagaimana kondisi dari grup MMC ini. Oke, kita lanjut. Ada itu Bank BBB. Dalam 1 tahun terakhir Bank BBB sudah naik lumayan besar dari harga 500 itu ke 2.800, hampir 400 ya, hampir 600%. Berdasarkan profil, masyarakatnya masih wajar di 48%. Oke. Terus di tahun 2021 EPS-nya rugi. Dengan kata lain sahamnya itu rugi sebesar 31%. Kerugiannya 31%, lumayan besar ya.
itu PBV-nya sudah 15,58 kali dengan per minus 48,83 kali. Ini cukup besar itu kerugiannya di saham ini. Kalau dari segi bank, DER itu memang rata-rata besar, 630%, rata-rata di atas 500 atau mendekati 500% dikarenakan bank itu deposito termasuk ke dalam liability atau yang bukan modal asli daripada bank itu akan dimasukkan ke liability. Nah, selanjutnya adalah termasuk aset ya. Asetlah penggabungan equity dan penggabungan liability. Jadi teman-teman perlu perhatikan kalau untuk bank itu untuk segi DER itu tidak terlalu mempengaruhi, namun dari segi PV dan PER itu juga sangat mempengaruhi ya. Dan apalagi dengan komposisi saham publik itu jelas-jelas sangat mempengaruhi untuk kita investasi di suatu saham. Ada selanjutnya itu MNC seperti saya katakan tadi. MNC ini banyak saham yang tergabung dalam grup MNC. Kalau ini pemiliknya 60% adalah BMTR atau Global Mediacom. BMTR itu merupakan saham grup MNC juga. Oke. Dari segi fundamental dia tahun ini untung Rp8 per saham. Equity-nya itu ada 7 triliun dan utangnya itu ada 3,66 triliun. Berdasarkan PBV masih 0,84 kali. Berdasarkan ROE 4,36. ROE itu adalah keuntungan berdasarkan equity. Kalau ROA itu keuntungan berdasarkan aset. Dari segi DER ini masih bagus 0,4 kali atau 46% ya. Namun perlu diperhatikan sekali lagi bagaimana jika teman-teman lebih bagus investasi di yang saya tahu MMC itu yang paling bagus itu ada 2, BMTR dan MMCN ya. Itu saham yang memang andalan daripada grup MMC. Teman-teman bisa lihat dari fundamentalnya tersebut nanti ya. Oke, kita lanjut. Itu ada BP. BP tahun ini mengalami keuntungan, setiap tahun dia mengalami keuntungan. Dari segi publik dia juga di atas 60%, yaitu 61,57%. Patut diwaspadai. Dari segi PBV 0,555 kali. Ya. Dari segi PER masih bagus. Segi PBV dan PER masih bagus. Dari segi utang 181% itu sudah di atas 1 kali. Jika dalam waktu dekat utangnya semua dalam waktu dekat ini akan mengalami akan tidak bagus juga ya suatu saham jika dia semua utangnya dalam waktu dekat. Namun jika dalam utangnya dalam ada yang jangka panjang, ada yang jangka menengah, itu termasuk bagus. Dan untuk melihat liability itu dalam jangka apa, kita harus membuka laporan keuangan. ROE-nya 5% per tahun ini lumayan bagus. Namun berdasarkan teknikal kita lihat sedikit dalam 3 tahun terakhir dia sudah tidur terus. Harga paling high 3 tahun terakhir itu 66. Dan yang 5 tahun terakhir ada 156. Jadi sahamnya sudah lama tidur. Memang dari saham-saham infrastruktur atau properti ini rata-rata banyak yang tertekan beberapa tahun terakhir ya. Walaupun fundamentalnya cukup bagus. Ya, seperti saya katakan tadi itu harus ini di bagian infrastruktur energi ya. Bukan infrastruktur yang lain, ini infrastruktur energi. Jadi teman-teman memang dari segi fundamental bagus, hanya kekurangannya dari segi DER dan publiknya agak sedikit besar. Seperti saya katakan seperti biasa, risiko dari investasi itu ada di teman-teman semua sendiri. Saya hanya menganalisa, saya hanya menjelaskan kepada teman-teman bagaimana kondisi saham ini dan saham itu ya. Oke, kita lanjut. Ada SCMA. Bagaimana kondisi SMCA dalam 1 tahun terakhir? Dalam 1 tahun terakhir kita lihat dia berada di support yang lumayan kuat juga nih sini. Setelah Maret 2020 dia turun di 127 dan ini sekarang berada di angka 260. Dia masih berada di support.
kalau kita lihat dia baru reversal sedikit ini, ya betul, tapi belum benar-benar reversal. Kalau dia di angka 290 baru dia nampak betul-betul reversal. Kita lihat bagaimana kegerakannya. Ini dari segi teknikal, dari segi fundamental, saham masyarakatnya 24%, masih oke. Pemiliknya 60%, oke, masih bagus. Dari segi fundamental, equity-nya 4 triliun dan utangnya hampir 2 triliun, masih oke. DER-nya sangat bagus, 45% atau 0,45 kali. PVV-nya yang sudah lumayan tinggi, memang rata-rata saham-saham yang tergabung dalam LQ45 itu PVV-nya lumayan tinggi dikarenakan ROE yang sangat besar ya. ROE ini return keuntungan berdasarkan equity itu ada 32%. 32% ya. Memang harganya sudah 4 kali dari harga wajar, namun keuntungan per tahun dia itu di 32%. Berdasarkan teknikal, kita tidak bisa melihat saham-saham karena saham ini termasuk dalam LQ45. Untuk investasi ini sangat aman. Yang paling aman kita investasi memang di LQ45. Sahamnya tidak bergerak terlalu signifikan atau gerakannya pelan-pelan naik dan pelan-pelan turun. Tidak terlalu volatil ya. Kalau terlalu volatil bisa kejut-kejut jantung nanti. Jadi kalau menurut saya saham ini bagus untuk diinvestasikan jangka panjang, bukan jangka menengah. Karena dalam beberapa tahun, 5 tahun terakhir kita lihat, memang harganya masih naik-naik turun. Tapi karena dia sekarang lagi di area bawah, jadi target kita hanya dia bisa ke harga atas saja. Nah, beberapa tahun pun chartnya masih begitu-begitu saja. Ya, hanya saja beberapa tahun ini pernya memang di angka 4 ke atas ya. Biasanya kalau saham-saham bagus itu di atas 4. Namun buat teman-teman yang mau return tinggi, lebih bagus pilih saham yang second liner untuk investasi. Tapi jika ingin teman-teman sangat aman investasi, ya investasi di saham-saham blue chip atau saham LQ45. Oke, selanjutnya itu ada Baut. Baut ini saham yang baru IPO juga di akhir Januari. Sekarang masih sempat naik 2,44, sekarang di 200 harganya. Berdasarkan publik masih bagus. Selanjutnya berdasarkan PVV belum keluar, kita ada cari di video beberapa hari yang lalu, ini sudah kita cari. Hanya saja dia untuk saham yang baru IPO, utang yang 7 kali lebih besar daripada equity itu sangat tidak bagus ya. Nah, teman-teman sangat perlu perhatikan di sini utangnya 703%. Oke, kita lanjut di Antam. Antam dalam 1 tahun terakhir ini sekarang masih ada di bawah, tapi dalam 3 tahun terakhir dia berada di tengah-tengah. Dari segi teknikal dia bersih area biris ya. Kalau untuk investasi sekarang mungkin bagusnya tunggu dulu momentum yang bagus, karena dia masih dalam posisi biris ini. Trennya masih biris, terus belum dari Januari 2021 belum ada dia tanda-tanda pembalikan arah ya. Dari segi profilnya masyarakat cukup bagus, 35%. Dari segi fundamental kita lihat BVVS-nya di 800, berarti harga wajar dia di 850 lah kita bilang. Sekarang dia sudah 2,3 kali dari harga wajarnya. Ya, pernya 20,49 kali dengan ROE 11%. Untuk investasi tergolong belum bagus untuk jangka panjang dikarenakan dia PVV-nya yang pertama dari segi PVV, yang kedua dari segi karena ini saham komoditi ya. Saham komoditi itu bagus dibeli pada saat komoditinya harga rendah dan dijual pada saat harga komoditinya mahal. Jadi teman-teman harus pahami juga di sini saham-saham komoditi apa aja, saham-saham perbankan apa aja. Jadi teman-teman harus pandai-pandai dalam investasi. Enggak semua saham itu kita pukul rata, ini begini, itu begitu, enggak.
Tapi kita harus menganalisa bagaimana kondisi komoditi baru kita bisa membeli atau investasi di saham komoditi. Oke, kita lanjut. Antam udah, sekarang di MTEX. MTEX dalam 1 tahun terakhir itu di 1490. Dalam 3 tahun terakhir di 400-an ya. Kalau saya lihat MTEX sama seperti Antam ya. Posisinya sekarang dalam 3 tahun terakhir dia belum bullish, masih dalam keadaan bearish. Walaupun naik sedikit turun ya. Untuk yang investasi jangka panjang ini kurang bagus berdasarkan teknikal. Dari segi publik masyarakat 23%. Dengan utang 13%, ini cukup bagus utangnya. Berdasarkan BVVS sudah 5 kali, harga PBV-nya maksudnya sudah 5 kali, PER-nya juga sudah lumayan tinggi 383%. Dengan ROE-nya masih kecil 1,36%. Memang dalam 2021 ada penurunan keuntungan dari 2020. Namun berdasarkan masyarakat, berdasarkan equity, berdasarkan DER ini sahamnya masih bagus untuk diinvestasikan. Namun berdasarkan PER dan PBV masih bagus kita tahan dulu. Namun jangan salah juga, ini saham di bidang teknologi. Jadi teman-teman kalau mau perbandingan dengan saham-saham teknologi, teman-teman harus kumpulkan dulu. Mau investasi di saham-saham teknologi itu harus kumpulkan saham-saham teknologi, buat valuasi mana valuasi saham-saham teknologi yang paling bagus. Baru teman-teman investasi di situ. Karena saham-saham investasi teknologi maksud saya itu PBV-nya di atas, rata-rata sudah di atas 4 kali semua ya. Rata-rata. Tapi teman-teman coba analisa lagi saham-saham teknologi yang lebih murah valuasinya. Oke, sekian dulu hari ini dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mau nonton video ini. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kita yang belum paham bagaimana itu fundamental, bagaimana itu teknikal. Agar kita sama-sama bisa berinvestasi dengan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan meminimalkan risiko sekecil-kecilnya. Oke, sampai jumpa di video lain kali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.